Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Kita Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli wa ila ahli sayyidina Syekh Muhammad Jilani wa sayyidina wa sayyidina Ibn Tabi wa sayyidina Ibn Muhammad wa sayyidina Rasul Kiri wa sayyidina Syafi'i wa dari kami kepada khusus Rasulullah asal dari syariat yang Allah dari sebenarnya Muhammad Nabi dan dari Syekh Kalimat katanya dari Syekh cerita dari Syekh Muhammad juga dari Syekh Muhammad juga dari Syekh Mari saya sambil mengucapkan dari Syekh yang tidak sejaman yang sangat sekali dari Syekh Muhammad yang masih pada wajah dari Syekh Masih dari Syekh Sulaiman dari Syekh apabila disembelihnya zabahan syar'iyan dengan sembelihan syara secara islami, maka itu ketika mati tidak dihukumi najis tapi suci, halal dimakan. Manusia mati suci, ikan mati suci, belalang mati suci, dengan catatan ketika diambilnya ya masih hidup, masukkan ke botol mati. Dan
hewan yang halal dimakan dagingnya ketika disembelih dengan sembelihan syariat, maka hukumnya suci, boleh dimakan kecuali manusia. Walaupun manusia itu suci, tapi haram untuk dimakan. Silakan kalau kalian. Maka di keturunan siapa itu? Sumanto tuh. Sumanto juga tobat, bisa ikut. Minyak wangi. Minyak wangi. Minyak wangi. Apa ininya cuci piringnya kayaknya. Iya kali. Wangi stroberi. Oh iya rasanya. Itu mama lemonnya rasa stroberi. Jadi iklan saya. Itu yang 2 minggu lalu ya kita membahas ini ya. Sekarang lanjutan dari pasal ini. Jadi setiap bagian yang terlepas. Tadi kan hewan yang mati dengan sendirinya najis. Begitupun dengan bagian-bagian yang terpisah dari hewan tersebut, maka dihukuminya seperti bangkainya. Ya, kaki semut, ya, bagian dari semutnya masih hidup, tapi kaki yang sudah terlepas itu, maka dihukumnya seperti bangkainya najis. Ya, kulit ular yang ganti baju tuh, ular ganti baju gitu ya. Apalagi yang laba-laba besar, tarantula ya, ketika ganti baju itu berarti kulit bajunya itu najis ya. Jangan mentang-mentang bagus diambil, cuci, dikoleksi, ditaruh di bingkai ya, najis itu ya. Wajuluduha, dan ada pun kulit hewan, semua hewan ya, baik hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun hewan yang haram dimakan dagingnya. Wajuluduha, dan juga ada pun semua kulit hewan takhuru dibagi itu bisa suci dibagi dengan cara disamak zahiran wa batinan, luar dan dalamnya. Ila tubikul biha ya, tohar, ketika kulit itu disamak maka suci ya. Ila tubikul biha tohar ya, ketika disamak kulit hewan maka menjadi suci ya. Kulit kambing ya suci, cuma terkena najis ya. Ada yang tadinya najis, yaitu tadi yang berasal kulitnya ini statusnya najis apakah? Kalau berasal dari hewan yang mati, dari bangkai, maka najis. Tapi kalau dari hewan yang halal dimakan tapi dengan sembelihan syariat, dengan cara islami disembelihnya, maka kulitnya suci, tapi terkena najis. Ketika kita nyesek suka keluar darah kan? Nah, darah itu kan najis, berarti kulitnya mutan najis ya, mutan najis. Disamak dulu, buang sisa-sisa daging yang nempel di kulit, bulunya dirontokin. Kalau biasa kalau bulunya tebal kan, kalau buat bulu segala macam luka kan biasanya dikerok ya, hilang. Cara nyamaknya dengan sesuatu yang kasar ya, dengan sesuatu yang kasar, baik benda kasar ini dari jenis yang suci atau dari yang najis, baik najis mutawasito ataupun dari najis mughalladh. Misalkan
pakai sesuatu yang kasar, bubuk kayu misalkan. Bubuk kayu kalau kita ngegaji kayu tuh, gesekan kayunya pakai sensor tuh, itu kan bubuknya kasar, ya boleh pakai gosok-gosok. Ya. Cuma kebanyakan seringnya pakai garam, ya garam yang padat. Atau bahkan pakai najis mutawasito, seperti burung merpati. Kotoran burung merpati ketika sudah kering kan keras, ya kayak gumpalan keras, ya digosok-gosok sama kita, ya sudah dibuang sisa-sisa dagingnya kita gosok-gosok. Nah itu baru beres samanya, nyamannya belum mensucikan, baru dicuci hari itu sama kita. Setelah cuci baru udah selesai suci nih, kulit kambing, kulit sapi silakan mau dibikin apa terserah, atau mau dikonsumsi dimasak silakan, ya bila mana tidak membahayakan bagi tubuh kita, gitu ya. Kalau kulit yang lain kan, hewan yang lain selain kambing ya, mungkin kayak sapi itu bisa aja dibikin apa tas kulit apa gitu yang ikat pinggang gitu ya, atau kulit buaya ketika disamat cuci suci jadinya. Kulit macan silakan, ya. Dia nemu macan mati ambil kulitnya, ya silakan gitu ya. Kulit macan disamat dulu keluar taruhnya, baru dibersihkan dengan air. Kalau tidak dibersihkan dengan air, tetap itu najis, nggak suci, ya belum disucikan dengan air, ya. Belum disucikan dengan air. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Wal mutawalli dan yang lahir dari keduanya, anjing atau babi. Anak keturunannya kulitnya mah tetap gak bisa diapa-apain, itu dibuang baik. Au min ahadihima, atau dari salah satu keturunan anjing dan babi, jantannya anjing, betinanya babi kambing silang, atau jantannya babi, betinanya kambing sumpah, ya betinanya kambing. Lahir anjing dari rahim kambing tetap najis. Kambing kan suci ngelahirin anak anjing karena dikawin oleh anjing, tetap hukumnya najis mutlak. Lalu induknya kan suci, ya. Induknya suci. Jadi yang lahir dari, berasal dari anjing atau babi, keturunannya maupun kawin silang dengan hewan yang suci, itu keturunannya najis, kulitnya najis, ya. Jantannya kambing, betinanya anjing, lahir anak kambing, gitu. Wah, kebenaran korban. Ya bisa Gitu, najis, najis sebenarnya. Lah, bawa BK aroma kayak ketahui ini, ada kayak saya dapat kambing di sedekah. Ya, ayo jamaah, mantep aja udah doanya, tambah berkah. Ya, jamaah nggak dosa karena nggak tahu. Yang bersedekahnya ini dapat dosa besar, ya, karena memberikan najis mutlak, ya, yang nggak bisa. Jadi ketika disamar, kalau sudah disamar kemudian dicuci, maka itu menjadi suci. Kalau belum dicuci, jadinya mutan najis, benda atau kulit yang terkena najis. Fala yahillu istimaluhu ma'ar rutubati. Bagaimana nih Ustaz kalau kulit ini sudah
ini disamak dengan benda yang najis, ya, maka tidak halal mengenakan pakaian dari kulit yang belum disucikan. Kulit macan bikin jaket makan, tidak halal menggunakannya. Bagaimana ya, cucilah jaket, ya. Dan wala tasihu sholatu ma'ahu illa ba'da husnihi, dan tidak sah sholatnya disertai pakaian yang terbuat dari kulit-kulit tadi, ya, yang sudah disamak tapi belum dicuci, langsung dibawa ke konveksi, dibikin pakaian, baik bentuknya kaos, jaket, kebanyakan kan jaket, atau tas, atau peci, ya, maka tidak sah sholatnya kecuali setelah dicuci, ya. Jadi kalau seumpama beli jaket kulit, beli pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit, baik kulit macan, kulit beruang, kulit ular, kulit buaya, maka itu harus dicuci. Kebiasaan kita belum dipakai cuci kan? Beli baju baru nih, cuci nggak? Cuci biasanya. Saya mau ganti gitu. Beli baju baru, enggak. Mau pakainya apa? Nanti tak kira. Atau lebaran, ya kan? Nggak dicuci. Kalau dicuci hilang, kalau aroma baru hilang, gitu kan? Kok bau sopling gitu aja. Baju lama ini gitu. Tapi nenek saya kalau beli baju baru, pas cuci, ya. Ternyata ya Ria, ngomong ke saya, baju baru itu ternyata kotor. Ya kan namanya dari konveksi kan, dari pabrik bahan dibawa ke konveksi, dijahit gitu kan, ya. Injek kita kayak lama keringat untuk konveksi ya. Coba-coba, gitu kan. Nah, kemudian timbul masalah, ya, timbul pertanyaan, kulit yang mutanajis, kulit yang terkena najis atau kulit yang belum disucikan, ketika dijual itu menjadi halal apa haram? Jual belinya sah apa enggak? Sedangkan dalam syariat jual beli najis itu hukumnya haram dan tidak sah. Ya, bapak punya anjing, nemu anjing, anjing bagus, kecil cuma bulunya di kepala doang, apa di ada kan ya, kayak kucing itu ya, bulu apa ukurannya di kepala dicampur gitu kan, bulunya di bokong atau di tengah, ya, bagus nih, gitu kan, dijual sama kita, ya, dijual, itu hukumnya jual belinya tidak sah, karena jual beli hewan najis. Jadi ketika kita dan menjual kulit yang masih terkena najis belum disucikan, maka itu kan tidak diperkenankan. Bagaimana? Akadnya jangan jual beli, akadnya taklulian, memindahkan dari tangan kita ke tangan pengepul. Jadi pengepul memberi upah doang kepada kita. Kalau bahasa orang Sunda mah ibaratnya mulangan. Misalkan Pak Ipul punya pohon kelengkeng, rembel buahnya. Saya mau beli karena Pak Ipul bukan penjual, gitu kan, bukan pedagang, minta. Lalu akhirnya bahasanya Pak Ipul mulangan kan 15.000, mulangan 15.000. Ya saya dikasihnya Pak Ipul mulangan 15.000, di bawahnya sepasti. Ya kan, lebih dari 2 kilo. 2 kanderon. Kan ya. Timbul pikiran jahat. Sering-sering aja pulang. Daripada beli langsung 35.000 setengah kilo, yang mendingan pulang aja pas dapat 2 kilo. Itu tuh liciknya kita manusia. Dikasih malah jadi pikiran jahat timbul. Mulangan, ya. Bahasanya gitu. Di kamus bahasa Indonesia nggak ada itu mulangan. Nggak ada itu. Di kamus bahasa Sunda pun nggak ada itu. Iya, susah. Soalnya beda-beda, bahasa daerah beda-beda. Ya, kalau di Jawa, di Serang, di Banten, nyileni. Nah, nyileni. Apa bahasa
Misalkan tetangga kita punya pohon, kok ada buahnya, kita pengen minta masuk beli juga rasanya bingung juga ada tukang pedagang. Gitu kan, pengen lah kasih uang sekian gitu. Buahnya kasih orang yang punya buah, yang punya pohon, apa bahannya? Orang jangan diketahui. Mungkin belum pernah kayak gitu deh. Kamus Indonesia nggak ada itu, pusing malah. Google aja bingung. Tahu kalau AI itu Ya, cari di AI. Mulangan dari bahasa Sunda apa itu artinya? Error kayaknya kayak gini. Ya. Ya. Hah? Gitu nih. Gantian. Tapi ada bagian yang dari hewan yang suci, asalkan syaratnya dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Mana bagiannya? Ya, kan tadi di awal kita membicarakan hewan yang bagian dari hewan yang terlepas itu dihukumi bangkai, najis. Ya. Telinga kucing terputus, berarti telinga yang terputus itu hubungan najis seperti kucing yang sudah mati. Begitupun misalkan sayap ayam, ekor sapi, gitu. Kan bagian dari sapi tersebut, kakinya, itu kan ya. Berarti itu bagian dari sapi. Ketika terputus, maka yang terputusnya ini hukumnya najis. Walaupun masih hidup si hewan itu, gitu. Tapi ada bagian yang tetap suci walaupun terlepas dari si hewannya. Bulunya, bulu kambing, bulu onta, bulu sapi, kebo. Nah, itu mah tidak najis, suci. Ya, apalagi ya, bulu ayam. Kalau yang hewan kambing apa namanya yang suka dicukur, diambil bukan dagingnya, diambil bulunya. Biri-biri itu apa itu? Hah? Domba ya? Domba yang dibikin itu baju jaket yang tebal, ya, wool ya, wool. Bulunya, ini kan diambilin itu mah, ternak itu mah diambilin bulunya doang. Ya, diambilin bulunya. Kambingnya mah kecil terus ya, bulunya yang diambil. Itu mah nggak apa-apa, suci, ya, suci. Karena bulu itu mah suci. Tapi kalau bulu kambing nempel di ekor kan bagian daging kan, maka najis. Ya, waduh, nemu kambing udah mati, ekornya bagus, kambing garut, potong juga, cuci, pakai gantulan kunci, ya najis. Kalau diambil dari hewan yang bangkai, najis. Ya kalau bisa sembelih maka apa? Ya. Dan bagaimana nih Ustaz? Saya dikirimin sama tetangga saya ayam, ekor ayam. Tetangga saya bukan orang Muslim. Bagaimana statusnya ini? Ya, maka statusnya maka itu mah nggak boleh makan. Ya, nggak boleh makan. Jadi sembelihan orang-orang Majusi, sembelihan orang-orang Kristen. Jadi berarti lah harus benar-benar hati-hati. Sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Dan ada bagian dari hewan yang haram dimakan, tapi ada dari bagiannya yang boleh dimakan, yang tumbuh dan di dalamnya. Mana? Yaitu baytoh itu telur ular. Tapi telur jangan, boleh. Telur mah nggak boleh, haram karena membahayakan. Ya,
ya itu nggak boleh. Telur cicak silakan, ya telur cicak, telur buaya silakan. Kalau memang itu tidak membahayakan bagi diri kita, dengan syarat, dengan catatan itu telurnya udah keras kulitnya. Kalau masih benyek, masih empuk, ya telur enong berarti kan ya masih muda, itu nggak boleh, haram, ya haram. Itu telur boleh, telur-telurnya, asalkan telurnya itu tidak membahayakan bagi tubuh kita. Karena ada sesuatu yang diharamkan karena najis, ada sesuatu yang diharamkan karena berbahaya. Gitu. Ini nggak najis tapi berbahaya. Batu nggak najis tapi ketika dikonsumsi bahaya nggak? Bahaya, ya bahaya ya. Orang makan gelas, gitu kan ya, gelasnya suci, dimakan, ya bahaya, ya. Ya, kata pesulap merah itu memang tidak bahaya, ada tekniknya kan, makan paku, makan beling, makan cabai banyak tapi nggak pedas di mulut, ada tekniknya. Tapi nanti di perutnya katanya, di mulut mah nggak pedas makan beling, tapi nanti kalau betul masuk ke dalam BAB-nya nanti bahaya, gitu ya, bahaya BAB-nya. Pecahan beling itu kan nggak bisa daur ulang, ya kan, nanti BAB-nya waduh keluar cermin nantinya Bawet lagi Isa 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu. Bab menerangkan jumlah yang membatalkan wudu. Ya. Sekarang kita memasuki bab, ya, kemarin bab toharoh, sekarang bab kemarin masalah tentang najis. Sekarang bab menerangkan perkara yang membatalkan wudu. Kalau di kitab Safina, Kasifah atau kitab Fathul Qorib itu awalnya fardu dulu. Kalau di kitab Riyadul Bani Ahmad pembatalan wudu nanti ya di akhir, setelah itu baru. Nawaqiduhu arba'atun. Adapun perkara yang membatalkan terhadap wudu yaitu ada 4 jumlahnya. Al-awalu, yang pertama, khuruju syai'in minal qubuli awid duburi illa maniyya syakhsi al-kharij minhu awal marrah. Sesuatu yang keluar dari kubul kemaluan depan, dubur, atau dari dubur kemaluan belakang, baik bentuknya cair ataupun bentuknya padat, itu membatalkan wudu. Bentuknya cair berarti najis, kalau bentuknya padat berarti benda yang terkena najis, ya. Kecuali air mani seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang keluar darinya pada awalnya, ya. Air mani keluar tidak batal wudunya, cuma mewajibkan mandi. Misalkan mau sholat Isya masih punya wudu, tiba-tiba keluar air mani, nggak lihat ini baru keluar dari kamar mandi, ya, berarti orang ini mah udah ibarat keran mah sudah geraknya dol. Istri pulang ke kamar mandi langsung nangis, ya, berarti sudah dol, ya. Itu wajib diobatin itu kan, ya, wajib diobatin. Ada salah satu yang bisa menyebabkan air mani tidak keluar atau air mani netes baik, kulikan. Makanya jangan sembarangan main gede gue orang jebret gitu kan, patah atau misalkan ada yang retak gitu ya, tulang kulikan ya,
berpengaruh ke air atau air mani. Bisa nggak keluar air maninya. Nah, itu kena denda ya. Kena denda. Jadi jangan sampai anak kita itu jangan sampai ya berantem lah kalau memang ibarat belum waktunya gitu ya. Mengeluarkan dalam keadaan darurat jangan sampai. Jadi tidak batal wudunya, tinggal mandi mandi ya. Tapi mandi pun mewajibkan menggosok-gosok bagian kemaluan. Sedangkan bila mana memegang kemaluan bisa membatalkan wudu. Ya, itu. Wasani yang kedua zawalut tamyiz, hilangnya pemikiran, ya, hilangnya kecerdasan, hilangnya akal, ya. Tamyiz itu kan orang yang sudah bisa mikir, berarti kecerdasannya sudah mulai normal. Kalau anak sudah tamyiz, ketika kita kasih tahu dia paham, dek ikut ke masjid tapi jangan bercanda, jangan lewat depan orang sholat, itu nggak boleh, haram hukumnya. Iya pak, benar dia ketika di masjid nggak bercanda, nggak melewatin orang yang sholat, berarti tamyiz. Ya. Ketika anak kita sudah ngerti seperti itu di usia 7 tahun, nah, wajib kita mengarahkan, menyuruh sholat, menyuruh ibadah sholat. Kalau udah 10 tahun, wajib dipukul kalau nggak melaksanain. Dek sholat, gitu kan? Nggak mau pak ya, pukul. Tapi pukulnya jangan sampai melukai, jangan bagian wajah dan bagian perut. Ya, pukul tangannya, kakinya. Ya. Pukul baik. Di syariat itu diwajibkannya mukul, ya, mukul. Tidak ada ucapan kasar, nggak ada ucapan kasar. Ya. Harus cuma dipukul lah, cukup dipukul. Ya, kamu ini nggak mau sholat, udah, gitu doang. Jangan sampai membekas, jangan sampai membekas. Dan anak saya nggak saya pukul, cuma di apa namanya ini, disentil doang, melukai. Lah coba kalau lagi marah, sentilnya kenceng kan, oke, bentol langsung, biru besoknya. Berarti kan membekas, melukai, dosa orang tuanya, ya, dosa. Hilangnya akal, kenapa hilangnya akal? Bijununin, disebabkan gila, ya, gila, stres, ya, ausakan, atau mabok perjalanan, atau mabok minuman keras, ciu, obat-obatan. Ustaz, saya tadi asar punya wudu, pas mau berangkat sholat, akal saya hilang. Kenapa? Saya mabok apa? Mabok janda. Batal kan nih? Batal kan nih? Ya kalau misalkan sampai terniang oh gitu dan samiki seberapa gitu kan, hei pak, nggak sadar kita Allah, berarti hilang akal, batal. Cuma penyebabnya janda gitu. Ya bisa aja, karena akalnya itu kesadarannya hilang. Ya. Di kita mah maboknya apa? Mabok karena minuman atau perjalanan. Gitu kan, naik bus, nggak biasa naik mobil gitu kan, ya muntah atau pusing kepalanya sampai hilang kesadarannya, batal wudunya. Ya, begitu pun kalau misalkan mabuk janda sampai hilang kesadarannya, ya bisa batal. Terlalu batal wudu. Cerai urusannya gitu ya. Nah. Tapi kan sebenarnya hilang akal kan. Ya, tapi ada yang nggak batal itu tapi hilang akal, yang mabok janda. Ingatin nama kita. Kemana? Sono main. Sadar dia. Ditanya menyambung, tapi nggak sadarnya dengan kewajiban dia yang harusnya menafkahi anak istri, malah menafkahi janda yang belum sah dinikah. Nih. Apa penuh tuh mas? Nah itu. Ya.
Ada orang anak muda zaman dulu curhat ke saya, dari mana? Habis nganterin pacar. Kemana? Ke pasar malam, di sini pasar malam. Di sini pasar malam. Di sini pasar malam. Habis ngapain? Beli baju buat pacar saya 300.000. Wih. Awalnya saya buat uang banyak buat kamu ya, kata saya. Coba lah beli rokok sebungkus, kata saya gitu. 300.000 iya. Akhirnya saya ginjalin aja. Saya goblok-goblokin, iya Pak. Ngomong goblok Pak, enggak, cuma kasar aja gitu. Hebat ya kata saya. Bagaimana hukumnya itu menafkahi orang yang belum jadi istri? Ya kan? Ya ini juga itu pernah ngaji, cuma di saat itu dibikin enggak sadar dengan hawa nafsu, gitu kan? Enggak sadar, gitu kan? Ikutin nafsu. Pernah nggak beliin makam beli baju 300.000? Belum pernah. Coba yuk bikin ke saya gitu. Mikir, emak kamu begitu belum pernah dibikinin beli daster 35.000 pun. Ini mah belum calon istri aja, belum calon. Kalau pacaran kamu 300.000. Mah hobi itu. Coba. Bikin gitu kan. Keduanya saya hantam dengan ilmunya, gitu kan. Lupa gitu kata saya. Pernah ngaji kamu gini-gini juga kata saya. Mana keterangan ada yang harus menghalalkan? Tidak halal. Haram. Haram menafkahi orang yang belum sah. Ya. Istri kita itu kan belum sah, calon istri, calon suami. Au maradin, atau hilang akalnya disebabkan sakit panas. Yang biasanya sakit panas yang hilang akal, tidak sadar diri. Au naumin, atau disebabkan tidur. Tidur ini kan menghilangkan kesadaran kita, ya. Tapi tidak semua tidur bisa membatalkan wudu. Illa mimman nama mungkinan ba'adahu mimma qarni, kecuali dari orang yang tidur yang mana pantatnya itu posisinya di tanah ini, panjang tetap gitu. Di tempat duduk yang si pantat ini nempel gitu. Duduk begini rapat, tidur kan. Tidur orang yang duduk ya. Tapi kalau selonjoran nyender apa tak ya. Tidurnya berdiri, maaf misalkan nih ya, tadi kan bisa kerja, besok ke timur, dan malam kan ada acara apa namanya, menghidupkan malam itu apa, malam Nisful Lail ya. Ngantuk nih bisa nih, waduh Pak Ustadz ini baca sholatnya panjang amat nih, ngantuk nih, kalau di pojok lagi nyender gitu kan, tidur batal gitu kan. Allahu Akbar batal gitu. Karena tidurnya berdiri langsung keluar wudu lagi gitu ya. Jadi duduk duduk kalau ngantuk duduk ya. Jadi Bapak siapa nih? Maaf, yang biasa saya kursi Pak Abdul Gopur. Ada kurang pendengaran ya? Iya. Kalau saya saranin si sholatnya duduk di bawah ya. Duduk sholatnya di bawah. Nanti sampai saya ngomong kemarin kurang pendengaran dengan dia. Duduk di bawah. Karena kemuliaan kepala kita ini gitu kan, kalau dipakai sujud luar biasa. Kalau masih bisa sujud baik gitu ya. Kalau bisa sujud baik. Karena Bapak ini katanya keluhannya dari kaki. Kalau keluhannya dari kaki berarti antisipasinya duduk sholatnya. Karena posisi sujudnya beliau bisa, maka kita kejar sujud itu. Ya, karena sujud itu bukti penghambaan kita kepada Allah. Maka kita itu masuk orang, selagi kita masih bisa sujud, kita jangan merasa kecil, jangan merasa rendah di hadapan orang kafir. Gitu. Ya, karena kita itu maksudnya orang yang mulia gitu.
Jadi utamakanlah duduk baik, sholatnya di bawah supaya kepala kita bisa sujud, karena masih bisa sujud baik. Ya. Nanti jelasnya nanti pas sholat. Ya. Jadi pembahasan tentang wudhu ini, kalau batal, satu hilang keluar sesuatu dari kubur dan dubur, kedua hilangnya akal. Nah, satu kali lagi nih, masih ada kalau masih panjang, cuma saya tambahin ya untuk malam ini. Bila mana ragu-ragu, ya, ada yang jangan ragu nih, saya batal apa enggak nih? Ya, bila mana ragu-ragu, kata Syekh Nawawi di kitab Tauhid mengatakan, bila mana ragu-ragu, wudhu lagi langsung, wudhu lagi. Cuman kalau misalkan wudhu yang kedua ini, kalau memang bapak batal, maka sah wudhunya. Tapi kalau memang bapak nggak batal, wudhu yang kedua ini wudhu pembaharuan, ya. Tapi bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Supaya sah sholatnya, maka nanti misalkan ragu masuk ke kamar mandi walaupun bukan kecil, pegang kemaluannya supaya nyata kebakaran wudhu kita. Ini bagi yang ragu-ragu, ya, saya batal apa nggak batal, udah langsung ke kamar mandi, pegang kemaluannya. jangan lama ya. Ya, itu bukan punya orang kan itu. Ya, itu nih ya. Mungkin itu saja yang dapat kita kaji malam ini. Ya, 2 pasal termasuknya pada malam ini. Bab wudhu masih panjang. Ya, sampai sini pertemuan kita mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.